Apa kabar saudara semua? Gini, kita buat perjanjian dulu ya. Kalau saya bertanya, mohon dijawab. Oke, dan saudara bisa bereaksi pada saat saya menyampaikan firman Tuhan. Saudara boleh bilang amin, saudara boleh bilang setuju atau tidak, saudara boleh bertepuk tangan, saudara boleh diam saja, tapi saya berharap saudara mencatat. Oke, karena ada banyak hal yang saya akan katakan yang saya pikir saudara perlu untuk mencatatnya dan melihat kembali. Karena firman Tuhan itu berfungsi untuk mengajar, firman Tuhan itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan, firman Tuhan itu juga memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, firman Tuhan itu berfungsi untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, jadi saya berharap saudara mencatat, biasakan untuk mencatat karena saudara pada saat sudah mendengarkan firman Tuhan, karena ada banyak hal yang sudah bisa pelajari. Sebelum saya meneruskan, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Pendeta Irwan dan Ibu Jessica dan juga semua para tim pengembalaan yang ada di New Life Church ini. Untuk pertama kali saya hadir di tempat ini dan terima kasih untuk undangan yang sudah diberikan. It's a privilege, suatu kehormatan buat saya untuk bisa berada bersama dengan saudara semua. Saya diberitahu bahwa di 2 bulan ini saudara membahas dari buku Kolose, dan tadi kita baca bersama-sama Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya beri judul True Excellent. True Excellent atau excellent yang sesungguhnya. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa menghampiri Tuhan lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi yang indah yang Kau jadikan buat kami hari ini. Hari yang berbeda dengan hari yang kemarin. Kesempatan yang baru Kau berikan kepada kami. Anugerah-Mu Kau limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Supaya kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kepemimpinan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menghembuskan nafas-Mu di tempat ini. Sehingga Tuhan mereka boleh berdiri sebagai jemaat selama lebih dari 10 tahun. Dan kami percaya bahwa the best is yet to come. Itu sebabnya Tuhan hati kami terbuka, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara dan semua kami yang mendengarkan. Sehingga hari ini bukan hanya sekedar informasi yang kami dengar, tapi sebuah pewahyuan yang kami dengar. Sehingga sanggup mengubah kehidupan kami, sehingga transformasi kehidupan terjadi. Hidup kami ini memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Saya mulai dari kitab Daniel pasal yang ke-6, Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Kita mulai dari situ lebih dahulu, dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dalam bahasa Inggris dikatakan because excellent spirit is in him. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Satu ayat ini saja yang saya mau bagikan sebagai pembuka daripada sharing saya pada pagi hari ini. Dikatakan bahwa Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Kalau saudara tahu bahwa Daniel ini sedang berada di kerajaan Babel sebagai seorang minoritas. Dia tidak ada di kalangan bangsanya sendiri. Tetapi oleh raja, dia ingin diangkat melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja yang lain.
Karena ada roh yang luar biasa yang ada di dalam dia. Nah pertanyaannya, dari mana raja bisa tahu kalau Daniel itu punya roh yang luar biasa? Karena roh bukan sesuatu yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Bisa mengerti? Dari mana raja bisa mengambil kesimpulan bahwa Daniel ini berbeda dengan yang lain dan dia punya roh yang luar biasa ada di dalam dia. Nah, ini raja yang mengambil kesimpulan. Tahukah saudara bahwa raja itu, ya apalagi pada waktu itu, hidup dalam semua kemegahan, hidup dalam semua kecemerlangan, hidup dalam semua kemewahan yang ada. Yang pasti Daniel ini tidak lebih kaya daripada raja. Bahkan tidak lebih kaya menurut saya dari para wakil raja. Tetapi apa yang dilihat oleh raja sehingga dia bisa mengambil kesimpulan, ada yang berbeda nih dengan Daniel. Ada roh yang luar biasa yang ada di dalam dia. Kira-kira kalau Daniel malas, gak sopan, kalau Daniel itu sikapnya tidak menyenangkan, kalau dia harus disuruh-suruh dulu baru bekerja, kira-kira raja bisa melihat ada yang beda gak? Maksudnya ada yang excellent gak dalam diri Daniel? Pasti tidak. Nah saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa excellent, yang disebut dengan excellent itu bukan soal material. Seperti yang dipikir oleh kebanyakan orang. Bahwa saya hanya bisa excellent kalau saya punya ini, kalau saya punya itu, kalau saya punya ini, kalau saya punya itu. Lebih dahulu baru saya bisa excellent. Tapi excellent bicara mengenai sikap. Bicara mengenai attitude. Excellent itu bicara mengenai gaya hidup. Dalam kamus bahasa Indonesia, excellent artinya adalah kecemerlangan atau keunggulan atau mutu yang baik sekali atau luar biasa atau sesuatu yang ada di atas rata-rata. Itu semua menggambarkan tentang excellent. Jadi excellent adalah bicara mengenai kecemerlangan, bicara mengenai keunggulan, bicara mengenai mutu atau kualitas yang luar biasa baik, bicara mengenai sesuatu yang istimewa, sesuatu yang indah luar biasa, sesuatu yang di atas rata-rata. Nah, excellent merupakan sikap yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam saudara. Bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dari dalam keluar? Setuju? Kita hidup dari dalam keluar. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Sedunia saudara ditentukan oleh apa yang terjadi dalam hati saudara. Kalau hatimu kosong, maka hidupmu juga akan kosong. Kalau hatimu penuh dengan sukacita, maka yang keluar dari dalam hati saudara adalah hal-hal, dunia saudara penuh dengan sukacita. Kita hidup ini dari dalam keluar. From the inside out. Kita hidup dari dalam keluar.
Jadi hidup ini tidak ditentukan oleh apa yang terjadi kepada saudara, tapi hidup ini lebih ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam saudara. Saya ulangi sekali lagi, hidup ini tidak ditentukan oleh apa yang terjadi kepada saudara atau terhadap saudara, tapi hidup ini lebih ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam saudara. Saudara bisa punya semuanya, tetapi kalau dalam hatimu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan kecemasan, maka semua yang indah yang ada di luar saudara tidak akan berarti banyak. Saudara bisa menikmati makanan yang paling enak, tetapi kalau dalam hati saudara penuh dengan gundah gulana, penuh dengan kehampaan dan lain sebagainya, maka makanan enak terasa tidak enak buat saudara. Betul apa tidak? Tapi kalau hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai, hati kita penuh dengan kehidupan, maka makanan sederhana pun terasa enak sekali. Jadi hidup tidak ditentukan oleh apa yang terjadi terhadap kita, tetapi hidup lebih ditentukan oleh apa yang terjadi di dalam kita. Nah, kalau kita percaya sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, bahwa Kristus atau Roh Kudus hidup di dalam kita. Halo? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, Roh yang excellent itu ada di dalam kita. Bahkan kita dikasih tahu tadi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maka seharusnya yang excellent itu keluar juga dari kita. Seharusnya demikian. Seharusnya demikian. Dan Alkitab sudah memberikan contoh melalui kehidupan Daniel. Meskipun sebagai seorang asing di Babel, seorang minoritas, seorang yang biasa saja, tetapi karena sikapnya yang cemerlang, karena sikapnya yang di atas rata-rata, maka raja ingin menempatkan dia di atas semua pejabat lain. Berarti excellent is actually your passport to promotion. Excellent sebetulnya adalah kunci untuk saudara bisa dipromosi. Ada yang mau dipromosi dalam hidupnya? Gak banyak ternyata. Kalau saudara mau mengalami promosi demi promosi dalam kehidupan saudara, maka belajarlah untuk menjadi apa? Excellent. Karena excellent merupakan sebuah sikap. Sesuatu yang excellent jarang sekali terlihat. Jarang sekali diketemui. Tetapi kita akan mengetahui pada saat kita menemukannya. Sesuatu yang excellent itu artinya kan di atas rata-rata. Yang kita sekarang kebanyakan ketemui adalah yang ada dalam kualitas yang rata-rata. Tetapi sekali kita ketemu yang di atas rata-rata, maka kita semua akan segera mengetahuinya. Kita jarang melihatnya, tetapi begitu kita menemukannya, kita langsung tahu, wah ini luar biasa. Ini lain daripada yang lain. Ini bukan biasa-biasa saja. Bisa mengerti yang saya maksud? Nah, excellent merupakan sebuah keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita. Excellent merupakan sebuah keinginan untuk memberikan yang terbaik dengan apa yang ada di tangan kita. Tahukah saudara bahwa produk unggulan itu tidak terjadi dengan sendirinya? Produk unggulan itu direncanakan secara sengaja. Diperlukan usaha yang ekstra untuk menciptakan sesuatu yang tinggi mutunya. Betul apa tidak? Tidak terjadi begitu saja. Diperlukan usaha yang ekstra untuk menciptakan sesuatu yang mutunya atau kualitasnya
tinggi. Nah, usaha yang ekstra itulah yang membedakan hasilnya dengan produk yang rata-rata. Sesuatu yang excellent, sesuatu yang cemerlang, sesuatu yang kualitasnya tinggi, sesuatu yang luar biasa indahnya, itu selalu menginspirasi orang. Tahukah saudara, tidak ada orang yang sedih ketika ketemu sesuatu yang excellent. Gak ada. Gak ada orang yang hancur hati ketika ketemu sesuatu yang excellent. Gak ada. Gak ada. Semua orang kalau melihat sesuatu yang excellent, selalu ini berdecak kagum. Bisa gak begitu? Coba semuanya, 1, 2, 3. Itu kalau kita melihat sesuatu yang excellent. Berdecak kagum. In awe dalam bahasa Inggrisnya. Kagum, wow. Sampai melongo kadang-kadang. Orang Surabaya bilang, wow, terpesona. Gak ada orang yang sedih kalau ngelihat sesuatu yang excellent. Yang mereka tanyakan adalah gini, gimana caranya kok bisa sampai begitu? Nah, berarti direncanakan. Tidak terjadi secara sengaja. Halo? Dipikirkan baik-baik. Berarti kira-kira kalau orang malas bisa excellent gak apa yang dikerjakan? Sama sekali tidak. Mari kita lihat satu cerita dalam satu Raja-Raja 10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dikatakan ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Apa yang didengar sebetulnya saya kasih latar belakang lebih dahulu, bahwa kedengaran ke telinga seorang ratu bernama Syeba, bahwa Raja Salomo itu orang yang penuh dengan hikmat. Dan dia ingin menguji hikmat daripada Raja Salomo. Apakah betul dia seperti yang dikabarkan oleh orang bahwa dia itu begitu berhikmat. Raja Salomo begitu berhikmat sehingga dia menarik perhatian kerajaan lain untuk datang berguru kepada dia. Dan Ratu Syeba ingin menguji kepandaiannya. Makanya dia mau datang bawa teka-teki, ingin diuji. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah. Sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Nah, kenapa Ratu Syeba datang mengunjungi Raja Salomo bawa semua atau bawa harta-hartanya? Karena pada waktu itu adalah menunjukkan tentang kemakmuran kerajaannya. Menunjukkan tentang kekuatannya daripada kerajaan dia. Makanya dia datang dengan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Dia ingin show off sama Salomo. Kalau ternyata apa yang dia bawa ini mengagumkan Salomo, berarti Salomo lebih miskin daripada dia. Dia lebih hebat daripada Salomo. Tetapi kalau Salomo ngelihat apa yang dia bawa ini biasa aja, ya berarti Ratu Syeba lebih kecil daripada dia. Bisa mengerti ya saya maksud? Nah, ini pada waktu itu kebiasaan mereka. Nah, setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya kepadanya. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Semua dijawab, teka-tekinya semua dijawab. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi
yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa, perhatikan, dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka apa? Tercenganglah ratu itu. Tadi saya sudah bilang, dia melongo. Kalau terjemahan bahasa Surabaya bilang mungkin Ratu Sheba melongo. Wah, berarti yang dia lihat jauh lebih hebat daripada yang dia punya. Betul apa tidak? Kalau enggak dia enggak bakalan tercengang, kalau enggak dia enggak bakalan melongo. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Dan sungguh, perhatikan, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan apa? Kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Jadi dia nyerah nih ceritanya nih. Kamu memang jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa dalam hal kemakmuran. Jauh lebih dari saya, dalam hal hikmat kamu jauh lebih daripada saya. Perhatikan, kecemerlangan Salomo, keunggulannya, excellent yang dia punya, itu terkabar, tersiar dengan sendirinya. Di zaman di mana tidak ada media komunikasi seperti kita sekarang. Saudara bayangkan. Kalau zaman sekarang ini gampang, sedikit-sedikit bisa diviralin. Dari Surabaya bisa sampai mendunia gara-gara media sosial zaman sekarang. Tapi zaman dulu nggak ada televisi, masih belum ada koran, belum ada telex, belum ada internet, belum ada Instagram, belum ada TikTok dan lain sebagainya. Sampai tersiar tentang kehebatan Raja Salomo ke seluruh dunia, itu karena apa? Karena memang dia luar biasa. Sehingga dia mendatangkan decak kagum dan mau tidak mau semua orang yang menyaksikan akan bicara tentang dia. Sesuatu yang excellent itu tidak perlu dipromosikan, tetapi orang akan mempromosikan sendiri. Gak perlu sibuk cari orang untuk bantu endorse ya. Bantu endorse ya. Bantu promo ya gak perlu, dia gak perlu. Tetapi orang dengan sendirinya happy, gladly, senang untuk memperkatakan, untuk menyiarkan kehebatannya tanpa dibayar. Karena bertemu dengan sesuatu yang apa? Excellent. Jadi kalau saudara excellent, saudara sebetulnya nggak perlu sibuk untuk mempromosikan diri. Orang lain yang akan mempromosikan saudara. Tetapi kalau saudara harus sibuk mempromosikan dirimu sendiri, berarti tandanya engkau belum cukup excellent. Engkau masih ada di garis apa? Rata-rata. Sehingga orang tidak melihat sebagai sesuatu yang di atas rata-rata sehingga harus diberitakan kemana-mana. Jangan marah, tetapi berusaha lebih keras lagi supaya engkau ada di atas rata-rata. Bisa mengerti yang saya maksud? Papa saya umurnya 84 tahun ini. Dan memang suka makan.
taste-nya bagus, lidahnya bagus. Kalau dia bilang makanan enak, itu enak. Nah, sekitar 3 minggu yang lalu saya bertemu dengan dia sebelum saya berkhotbah dan dia cerita tentang pengalamannya makan di sebuah restoran. Dan dia bilang, Jeff, kamu mesti coba restoran ini, dia bilang. Dari semua makanan yang saya makan sejenis, ini yang paling enak. Pada saat itu juga saya mengambil keputusan, saya harus mencoba restoran itu. Pertanyaannya, apakah restoran itu bayar papa saya untuk promosi? Enggak sama sekali, orang restorannya kecil. Tetapi dia bilang, saya belum pernah makan yang seenak itu. Sesuatu yang excellent, tidak perlu teriak-teriak, gue hebat, gue enak, gak perlu. Tapi orang lain yang akan mempromosikan dia. Nah, yang menarik adalah seorang ratu seperti Ratu Sheba yang hartanya luar biasa banyaknya. Apa sih yang diperhatikan kalau datang ke kerajaan lain? Menurut saudara, gampang atau susah untuk membuat seorang ratu tercengang? Susah. Sama seperti seorang konglomerat bertamu ke rumah orang kaya. Buat kita yang belum kaya, ke rumah orang yang mentereng rumahnya yang gedenya luar biasa. Bertingkat-tingkat, di dalamnya ada liftnya, ada eskalatornya dan lain sebagainya. Kalau kita datang ke rumah dia, kita kan, wah ini rumah atau apaan ya, atau mall ini gitu. Tapi kalau orang kaya datang ke rumah orang kaya juga, biasa aja gak kayak kita. Gak kampungan gitu loh maksud saya. Itu kalau kita orang kampungan ngelihat orang, wow. Suatu kali anak saya pulang dari rumah temennya. Terus dia kemudian datang ke saya, Daddy dia bilang gini, lihat aku ambil foto rumah temanku, mobilnya banyak banget katanya gitu. Anak saya kampungan. Tapi bayangkan kalau seorang Ratu Sheba yang kaya luar biasa datang ke tempat Salomo sampai bisa tercengang, itu yang dilihat apa sih? Dan yang menarik, Alkitab katakan yang dilihat adalah apa? Bagaimana cara duduk dan cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian. Bagaimana cara mereka menyajikan makanan, bagaimana cara mereka menyajikan minuman, dan itu yang diperhatikan. Bukan yang gemilau, bukan yang berkilau, bukan emas, karena dia juga punya emas, bukan batu permata, tahta, dia juga punya. Tetapi yang diperhatikan adalah sikap para pelayannya. Yang dilihat adalah yang kecil-kecil, bukan yang besar, bukan yang nilainya tinggi. Tapi caranya mereka berpakaian, cara mereka duduk, cara mereka melayani, cara mereka kemudian menyajikan segala sesuatunya. Itu yang membuat dia tercengang. Dan yang terakhir adalah bagaimana Salomo kebiasaannya mempersembahkan korban di depan Tuhan. Itu yang dia ingin tahu. Itu yang membedakan. Di ayat pertama tadi kita baca dalam bahasa Indonesia adalah ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Nah sekarang saya bacakan dalam bahasa Inggris Amplified Bible. Dikatakan begini. When the Queen of Sheba heard of the constant connection of the fame of Solomon with the name of the Lord, she came to prove him with hard questions, problems, and riddles.
Di sini kita menemukan bahwa ketenaran Salomo itu selalu dihubungkan dengan nama Tuhan. Nah, jadi Ratu Syeba ingin tahu kenapa ketenaran Salomo itu selalu dihubungkan dengan nama Tuhan. Rupanya karena Salomo itu selalu biasa mempersembahkan korban bakaran yang terbaik untuk Tuhan. Itu yang menarik perhatian dia. Jadi meskipun tidak mudah buat seorang ratu untuk tercengang seperti Ratu Syeba, tetapi dia melihat bahwa Salomo memang luar biasa. Dan yang luar biasa bukan cuma dia sebagai seorang raja, tapi go down, terus turun sampai ke para pelayannya pun excellent dalam melakukan segala sesuatu. Jadi kuncinya adalah excellent is in details. Excellent itu sebetulnya, kecemerlangan itu sebetulnya terletak dalam hal-hal yang kecil. Jadi kalau saudara mau belajar menjadi excellent, belajarlah dalam memperhatikan hal-hal yang apa? Kecil. Dan ini yang membuat kabar baik buat kita semua, karena excellent itu memperhatikan hal-hal yang kecil, berarti kita semua bisa excellent kalau kita mau. Karena kita nggak perlu tunggu sampai kita punya banyak lebih dahulu supaya kita bisa excellent. Tapi hari yang kecil yang ada di tangan kita, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka kita semua bisa apa? Excellent. Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10 katakan barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang apa? Besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang apa? Besar. Jadi kalau yang kecil aja, kalau yang pekerjaan yang biasa saja, yang kecil aja, dia nggak bisa mempertanggungjawabkan, nggak bisa berbuat yang terbaik, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang kualitas atau mutunya tinggi, maka mau punya yang besar pun nggak akan mungkin bisa. Nah sekarang kita ini dipanggil atau kita menyebut diri kita anak Tuhan. Berarti kita ini mempresentasikan Bapa kita di dunia ini. Nah bagaimana saudara dan saya ingin mempresentasikan Bapamu di surga? Dengar, Yesus bilang begini dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 16. Kamu dikatakan adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di atas gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Perhatikan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dia nggak bilang hendaklah terang Tuhan bercahaya. Tapi dia bilang, hendaklah apa? Terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan siapa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kita ini mewakili Bapa kita yang di surga. Yesus mau terang kita ini bercahaya. Melalui apa? Melalui perbuatan yang baik. Nah kata baik di situ kalau saudara cari dalam bahasa aslinya kata diambil dari kata kalos yang juga menggambarkan sesuatu yang excellent. Sehingga Tuhan itu mau orang luar di mana kita bekerja, bos kita, anak buah kita, rekan sekerja kita, guru kita, orang bawahan, orang atasan kita. Kalau kita anak Tuhan, Yesus mau terang kita ini bercahaya melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan yang baik,
yang mutunya tinggi, yang berkualitas, yang cemerlang. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik lalu memuliakan apa? Bapamu yang di surga. That's the heart of God. Itu sebabnya dibilang, kamu adalah terang dunia. Ingat, bukan berarti berhenti sampai perbuatan yang excellent saja, tetapi pertanyaannya apakah perbuatan yang excellent itu juga memuliakan Bapa yang di surga? Perhatikan Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dan 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan apa? Dihormati oleh manusia. Bukan cuma berkenan kepada Allah, tetapi juga manusia memberikan hormat, respect. Kalau kita melayani dengan cara ini, cara seperti apa? Kalau kita melayani dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan apa? Sukacita oleh Roh Kudus. Jadi true excellent yang sesungguhnya dimulai dari berkenan kepada Allah. Itulah fondasinya. Berkenan kepada Allah dimulai dari kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah fondasinya, itulah dasarnya. Tetapi perlu dimanifestasikan dalam semua pekerjaan baik. Atau pekerjaan yang excellent. Sehingga apa? Sehingga bisa dihormati oleh manusia. Dihormati itu dihargai artinya. Karena apa? Karena dunia ini hanya akan menghormati kita dan menghormati Tuhan yang kita sembah kalau iman kita, what we believe, iman kita membuahkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, membuahkan pekerjaan-pekerjaan yang bermutu tinggi. Nah, kalau tidak, jangan marah kalau dunia ini meremehkan kita. Kita dibilang omong doang. Halo? Kalau nyanyi aja, wah loncat-loncat sampai wah. Tapi disuruh kerja gak bisa. Salah melulu, gak punya inisiatif, malasnya luar biasa. Tapi sedikit-sedikit, haleluya. Lu gimana? Korsleting orang ngelihat kita. Bagaimana mereka mau menghargai kita kalau kita gagal memanifestasikan iman kita ke dalam pekerjaan yang nyata, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang excellent. Dan saya datang menantang saudara untuk saudara memanifestasikan iman saudara dalam bentuk pekerjaan yang baik, yang bermutu tinggi. Sehingga apa? Sehingga orang yang belum mengenal Kristus bisa menemukan kasihnya gara-gara ngelihat apa yang saudara kerjakan. Sebab saudara tahu, Tuhan melihat hati, tapi manusia nggak bisa lihat hati. Manusia hanya bisa lihat yang di luar. Betul apa tidak? Manusianya bisa lihat yang di luar. Tuhan melihat hati memang. Nah, kalau kita mau dihargai oleh manusia, mau dihormati oleh manusia, mau dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita harus bisa menampilkan sesuatu yang excellent. Yang bermutu tinggi, yang berkualitas tinggi dalam semua yang kita kerjakan. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri,
Sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang mertua. Halo? Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bos. Kita merepresentasikan, mewakili, menjadi dutanya Tuhan di dunia ini. Mari kita lihat contoh yang baik dari Alkitab sebelum kita selesai. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang 1 sampai 5. Di sini kita akan belajar sikap excellent. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini merupakan contoh dari sikap yang excellent. Jemaat-jemaat di Makedonia ini sangat miskin, tetapi keadaan mereka tidak membuat mereka merasa bahwa mereka sebagai korban yang harus selalu dikasihani gitu. Nunggu orang untuk ngasih sama mereka gitu. Enggak, mereka enggak seperti itu. Tapi karena mereka merasa mereka sudah dianugerahi oleh kasih karunia Tuhan, itu sebabnya mereka mau berkontribusi. Mereka meskipun masih belum punya banyak, tapi mereka nggak mau diam saja, mereka tetap ingin memberi. Tahukah saudara bahwa hidup yang berarti tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita terima. Tetapi hidup yang berarti ditentukan oleh seberapa banyak yang kita berikan dengan apa yang sudah kita terima. Itulah hidup yang berarti. Hidup yang berarti tidak ditentukan oleh berapa banyak blessing atau berkat yang kita terima. Tapi berapa banyak yang kita beri dengan apa yang sudah diberikan kepada kita. Nah, jemaat-jemaat di Makedonia ini adalah jemaat yang belajar untuk menjadi excellent. Karena ada ciri-ciri yang kita bisa temukan. Ciri-ciri dari sikap yang excellent. Apa itu? Pertama, tetap murah hati dalam sukacita yang meluap meskipun mereka ada dalam penderitaan dan kemiskinan. Halo? Dia nggak kasih tahu sama orang dia miskin atau dia penuh dengan penderitaan. Kan ada itu orang-orang yang wah hidupnya berat, penuh dengan penderitaan, terus dia kasih tahu semua orang dengan kelakuannya, dengan mukanya yang sedih, yang rautnya yang gak ada ketawa, yang lagi, saya gak bisa niruin, sorry, saya bukan aktor. Tetapi mereka kelihatan sukacita yang meluap, mereka kelihatan senang dan lain sebagainya, padahal mereka ada dalam berbagai penderitaan. Kemudian kita temukan sikap yang lain, yaitu memberi melebihi kemampuan mereka. Doing the extra mile. Mereka berinisiatif untuk melayani dengan sukarela, bukan karena diminta-minta. Tapi mereka sendiri yang memaksa, enggak, aku ingin ikutan, aku ingin berkontribusi, aku ingin melayani. Belum diminta, mereka udah menawarkan diri lebih dahulu. Mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Melebihi ekspektasi orang. Itu adalah sikap yang excellent. Dan tadi saya bilang di awal, excellent adalah paspor untuk promosi. Tahukah saudara bahwa batu permata, meskipun dia ada di tong sampah, dia tidak
meredupkan sinarnya. Bisa ngerti? Batu permata yang berkilau, kalau dia kebetulan jatuh ke tong sampah, dia tidak meredupkan kilaunya, dia tetap berkilau sebagaimana dia adanya. Meskipun dia ada di tong sampah. Tetapi karena dia berkilau, itu yang akan menarik perhatian orang yang lewat. Betul apa tidak? Apa itu barusan berkilau? Kok kelihatan lain daripada yang lain? Maka orang akan perhatikan, wow, siapa yang buang permata di sini? Gitu. Jadi kemungkinan dia untuk diketemukan di tong sampah jauh lebih besar. Daripada kalau dia berpikir begini, kalau batu permata di tong sampah, kemudian dia berpikir, aduh gua ada di tong sampah, saya redupkan kilau saya deh. Karena tong sampah ini tidak layak untuk disinari. Maka kesempatan dia untuk diketemukan semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil, pinter semua yang ada di sini. Makanya jangan gara-gara saudara belum terima gaji besar, belum kerja seperti di tempat yang saudara idamkan, bisnis saudara belum seperti berkembang seperti yang saudara mau, kemudian saudara pikir, masih belum seperti yang saya pikirkan, saya biasa-biasa dulu aja deh, nanti kalau udah berkembang baru saya pikirkan merencanakan sesuatu yang luar biasa. Gak bakalan, saudara. Gak bakalan. Tetap berikan yang terbaik sebaik mungkin. Rencanakan dengan sebaik mungkin. Meskipun kau belum dikenal. Meskipun kau belum banyak yang pesan. Meskipun engkau masih di level yang rendah. Tapi jangan berhenti memberikan yang terbaik. Karena sikap itu yang membedakan saudara dengan semua yang lain. Excellent tidak sama dengan perfection. Excellent itu bukan berarti kesempurnaan. Excellent itu lebih mengutamakan sikap. Sedangkan perfection lebih mengutamakan hasil. Itu bedanya. Siapa yang mau belajar untuk excellent di sini? Saya kasih tahu. Kuncinya sebetulnya sederhana. Kuncinya dimulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya ini, bagaimana saya bisa melakukan ini lebih baik lagi? Saudara baru belajar masak, bikin tahu telur mamanya. Habis bikin, makan, terus saudara bilang, gimana caranya ya? Aku bisa bikin ini lebih enak lagi. Nah itu adalah ciri-ciri sikap yang excellent. Terus mau mengembangkan diri. Terus mau mencoba menjadi lebih baik lagi. Terus mau mencoba untuk tidak puas dengan apa yang dicapai sekarang. Karena tahu masih ada yang bisa diperbaiki. Dimulai dari situ. How can I be a better husband? Bagaimana caranya saya bisa menjadi suami yang lebih baik buat istri saya? Jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Bagaimana caranya saya bisa jadi seorang ayah yang lebih baik buat anak-anak saya? Jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Bagaimana caranya saya bisa jadi seorang bos yang lebih baik daripada hari ini? Bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang bawahan yang lebih baik daripada hari ini? Bagaimana caranya saya bisa mengerjakan dengan lebih baik? Karena pada dasarnya kita semua diciptakan oleh Tuhan secara demikian. Saya masih punya 5 menit, saya bantu saudara. Pada saat Tuhan menciptakan Adam, Tuhan mengembuskan nafasnya ke dalam Adam. Kemudian Adam berubah menjadi makhluk hidup. Kemudian Tuhan
menempatkan Adam di Taman Eden. Taman Eden bukan taman yang dibuat sama manusia. Taman Eden adalah taman yang Tuhan buat. Siapa yang percaya bahwa Taman Eden karena dibuat oleh Tuhan itu jauh lebih baik daripada semua taman yang pernah dibuat sama manusia? Sudah percaya itu? Percaya? Bayangkan Tuhan gak main-main kalau buat taman udah gede banget. Luar biasa indahnya, semua pohon-pohonan yang luar biasa ada di situ. Ada sungai yang mengalir, ada 4 sungai yang mengalir, ada batu permata di situ. Bikin taman pakai batu permata, cuman Tuhan yang buat. Ada emas dikatakan di situ. Nah, Adam yang baru dia ciptakan ditaruhnya di Taman Eden. Dan Tuhan kasih perintah sama Adam begini, aku mau kamu memelihara, aku mau kamu mengusahakan dan memelihara taman ini. Saya tidak keberatan dengan kata kedua, memelihara. Karena memelihara itu apa artinya? Menjaga pada kondisi yang ada, itu memelihara, maintain. Tetapi kata yang pertama adalah, aku mau kamu mengusahakan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah to cultivate, to work it. Apa artinya? Dia bilang sama Adam gini, aku mau kamu jadikan taman ini lebih baik lagi. Ini taman sekali lagi bukan siapa-siapa, bukan manusia yang bikin. Kalau manusia yang bikin mungkin Adam bisa. Tetapi ini siapa yang bikin? Tuhan yang bikin. Tapi Tuhan juga yang ngomong, aku tempatkan kamu di sini, dan aku kasih perintah sama kamu supaya kamu jadikan ini lebih baik lagi. Dan kita tahu bahwa Tuhan gak mungkin kasih perintah sama Adam kalau dia tahu Adam gak mungkin bisa melakukannya. Tetapi karena Adam diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka Tuhan tahu Adam pasti bisa melakukan jauh lebih baik dari yang sudah ada. Jadi itu semua sudah ada di dalam setiap kita. Kita bisa melakukan lebih baik daripada yang sudah kita kerjakan. Kalau setelah mengerjakannya kita berpikir ya. Pernah datang ke produk launching dari smartphone atau mobil atau apa. Mereka pasti bilang, ini produk yang terbaik yang pernah kami hasilkan. Terus tahun depan datang lagi deh. Pada saat mereka keluarkan series yang terbaru. Mereka bilang apa? Ini produk yang terbaik yang kami hasilkan. Lah, tahun lalu bilang yang itu, sekarang bilang yang ini. Yang betul yang mana? Dua-duanya betul. Karena pada dasarnya kita selalu bisa menghasilkan yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi dalam setiap kita sebetulnya Tuhan sudah taruh kemampuan tersebut. Cuman kita yang harus rajin untuk mengeluarkannya. Dan tidak bisa dengan kemalasan. Dan kuncinya adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. New Life, saya berharap saudara mau belajar, punya sikap yang excellent, dan lihat beberapa tahun ke depan di mana Tuhan bawa saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.